Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bersama channel ini yang akan selalu memberikan informasi dan terus mengudara di kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk melihat dari perkembangan maupun proses dan tahapan saat ini yang dilakukan di kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun di sirkuit Mandalika. Pada hari ini, di hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, kita kembali menelusuri bagaimana perkembangan dan capaian di beberapa pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, dan di sini kita sudah berada di bagian timurnya sirkuit Mandalika, tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 700 meter dari sirkuit Mandalika, yang dimana di sini ya terus dikelola, terus dikembangkan untuk area kawasan timur sirkuit Mandalika ini supaya makin maju dan lebih berkembang nanti untuk sarana pendukung maupun fasilitas dari sirkuit Mandalika. Nah, pada hari ini kita bisa lihat untuk perkembangannya sejauh ini maupun capaian di beberapa pengerjaan. Nah, inilah dia akses jalan yang sudah rampung dikerjakan sekitar beberapa bulan yang lalu dan sudah dapat digunakan sampai dengan saat ini. Jadi akses jalan di sini merupakan akses jalan utama menuju ke Bukit Merise yang terlihat sebagus ini ya, akses jalan yang dibuat oleh pemerintah untuk teman-teman semua yang mau berwisata ke Bukit Merise. Jadi sekarang ini melewati akses yang sebagus ini. Ya, beda beberapa tahun yang lalu itu apabila kita mau ke Bukit Merise kita menggunakan akses jalan yang masih berbentuk tanah. Dan sekarang ini wow, terlihat ya luar biasa untuk akses jalan baru yang terlihat keren dan juga masih saat ini dalam tahap proses pengerjaan untuk fasilitas maupun sarana pendukung dari akses jalan di sini yang belum rampung, seperti beberapa drainase masih dikerjakan di area sini dan juga penanaman rumput biar nambah hijau untuk area taman dari akses jalan di sini serta yang lain-lain teman-teman ya. Nah, jadi saat ini masih dalam proses, namun terlihat ya perkembangan dan capaian yang cukup luar biasa yang ditunjukkan dari pengerjaan akses jalan yang terlihat keren di bawah bukit menuju ke puncak bukit. Ya, selain beberapa pengerjaan yang masih dilakukan, difokuskan di area akses jalan di sini, tapi akses jalan di sini yang sudah jadi terus dijaga dan dirawat ya. Contohnya dibersihkan untuk akses jalan karena setiap hari ya banyak wisatawan maupun pengunjung yang melalui dari jalan di sini untuk menuju ke puncak Bukit Merise di sini. Ya, dan juga area taman terus dijaga dan dirawat, disirami supaya makin subur ya tanaman maupun tumbuhan yang ditanam oleh mereka petugas gardener maupun kebersihan, terus melakukan ya penjagaan perawatan di area sini. Nah, dan juga di bagian tebing dari Bukit Merise di sini ditutup menggunakan material geomet vegetasi untuk mengatasi terjadinya longsor dan juga menghijaukan tebing bukit yang dikeruk tersebut. Dan sekarang ini sudah terlihat hijau teman-teman ya, tinggal ditumbuhi oleh tanaman maupun tumbuhan yang akan ditanam nanti di bagian tebing Bukit Merise di sini. Nah, jadi Bukit Merise ini yang berlokasi di samping sirkuit Mandalika ya, tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 600 meter dari sirkuit Mandalika yang ada di samping. Jadi posisinya berada di bagian timur sirkuit Mandalika. Nah, Bukit Merise ini yang saat ini lagi viral di media sosial. Iya, banyak teman-teman dalam negeri maupun lokal dan mancanegara yang tertarik dengan Bukit Merise ini. Karena Bukit Merise ini kalau kita lihat ya pemandangan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Bukit Merise. Dan juga ya pada sore hari menjelang ya maghrib di sini ramai sekali teman-teman dalam negeri maupun luar negeri yang mengunjungi ya Bukit Merise ini untuk menikmati sunset dan juga berfoto di Bukit Merise di sini karena view-nya sangat luar biasa. Kita bisa lihat juga ya 360 derajat dari atas Bukit Merise di sini. Nah, jadi saat ini masih belum ramai karena masih belum menjelang maghrib. Nanti sekitar jam 5 ya, setengah 6 maka di sini terlihat ramai. Ya, jadi kita bisa langsung ya menaruh kendaraan kita baik roda 2 maupun roda 4 ke area parkir puncak bukit dari Merise tersebut. Nah, jadi sekarang ini kita makin mudah dan nyaman ya menjangkau tempat wisata yang ada di Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Nah, beda beberapa tahun yang lalu karena itu masih dalam proses pengerjaan. Ya, pada saat itu kita masih ingat kita menggunakan akses jalan tanah
Dan pada saat itu banyak debu-debu yang berhamburan ya, karena ada beberapa proyek maupun pengerjaan pada saat itu yang berhamburan. Dan di saat kita melintasi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 teman-teman. Dan sekarang ini kita lihat buktinya sekarang ya, banyak fasilitas sarana pendukung yang sudah jadi maupun yang saat ini masih terus dikerjakan, dikejar target tuntas. Infrastruktur jalan sudah makin banyak, fasilitas sarana pendukung seperti hotel dan lain-lain ya, teman-teman bisa buktikan sendiri datang ke Lombok ya jika mau merasakan hal-hal baru yang saat ini sudah disediakan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, selain pemandangan pantai yang sangat luar biasa, tentunya dilengkapi dengan banyak fasilitas yang teman-teman bisa rasakan bersama. Nah, baik, inilah dia pantai yang bernama Pantai Tanjung An, merupakan pantai, salah satu pantai terfavorit yang ramai dikunjungi oleh teman-teman luar negeri maupun dalam negeri, karena ya luar biasa sekali, pemandangannya sangat indah. Dan di pantai Bukit Merisik, dan sekarang ini sudah banyak akses jalan yang dibuat menuju ke pantai tersebut. Kita bisa gunakan akses jalan satu jalur maupun 2 lajur. Sekarang kita bisa gunakan ya sesuai dengan kemauan kita, yang mana kita bisa gunakan nanti. Nah, sekarang kita akan menuju ke sirkuit Mandalika. Kita akan coba terbang lebih tinggi untuk melihat ya kondisi terbaru dari sirkuit Mandalika, untuk lintasan yang cantik sekali terlihat dari kamera udara. Dan setelah kita melihat sirkuit Mandalika, nantinya kita akan menikmati melihat proses dan tahapan sejauh mana capaian dan perkembangan untuk pembangunan hotel besar di kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai hotel tambahan untuk menyambut balapan MotoGP. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat bersama. Jadi terlebih dahulu di sini kita melihat untuk kondisi dari sirkuit Mandalika yang sebentar lagi akan menggelar Sel Eco Marathon. Dan saat ini beberapa area di dalam sirkuit Mandalika dipersiapkan, ada tenda untuk pos-pos marshal nanti yang berjaga-jaga ya untuk memantau dan menyukseskan dari gelaran internasional tersebut. Oke, dan baik, inilah dia sirkuit Mandalika yang terlihat dari kamera udara dengan ketinggian sekitar 200 meter ya, terlihat di area zona tengah, yang saat ini di area zona tengah masih tidak ada aktivitas pengerjaan. Ya, seperti yang ada di master plan, nanti di area zona tengah sirkuit Mandalika terdapat bangunan hotel yang mewah dan megah untuk menambah visual menarik dari sirkuit Mandalika. Dan di area samping saat ini terus dikerjakan seperti biasa untuk sarana pendukung ya, pengerjaan drainase manhole dan juga drainase dan tempat jalur kabel, jalur pipa air bersih untuk kedepannya kawasan ekonomi khusus Mandalika nanti, untuk persiapan dari kelistrikan hotel atau bangunan-bangunan, dan juga persiapan dari pipa air bersih dari hotel dan bangunan yang ada di area kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi yang paling penting didahulukan sekarang untuk kedepannya kawasan ekonomi khusus Mandalika biar lebih mantap, lebih baik dan lebih mantap. Oke, dan sekarang kita sudahi dulu untuk area infrastruktur timur sirkuit Mandalika. Sekarang kita akan menuju ke bagian baratnya sirkuit Mandalika yang tidak terlalu jauh dengan sirkuit Mandalika, hanya berjarak sekitar 3 km ya dari tempat pembangunan hotel, atau teman-teman sudah pasti mengetahuinya, letaknya berada di samping dari Hotel The Raja Mandalika. Inilah dia. Nah, sekarang kita sudah berada di depannya dari Hotel The Raja Mandalika yang sudah beberapa tahun sudah jadi, sekitar 1 tahun, dan sekarang ini kembali lagi dikerjakan atau dibangun lagi untuk sarana pendukung, yaitu hotel besar lagi yang ada di samping dari Hotel The Raja Mandalika. Nah, jadi hotel yang saat ini sedang dibangun juga besar, sama seperti besarnya dari Hotel The Raja Mandalika yang sudah jadi. Nah, inilah dia ya perkembangan kemajuan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, dan juga hal baru lainnya yang ada di samping Raja Mandalika terdapat Taman Kutaland. Nah, jadi Taman Kutaland tersebut kita masih ingat ya, mulai dibangun menjelang dari bulan puasa, dan pada bulan puasa itu kita pantau ya dalam proses pengerjaan, dan sehabis bulan puasa pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Lebaran Ketupat ya, Kutaland tersebut sudah jadi dikerjakan, sudah dapat digunakan teman-teman.
Nah, inilah dia, kita bisa lihat pemandangan yang dimiliki oleh kawasan ekonomi khusus Mandalika di Pantai Sene. Yang terlihat inilah dia lukisan yang berada di trotoar atau paving di kawasan Bazar Mandalika dan juga kawasan Kuta Land Mandalika. Inilah dia hotel dan juga restoran yang saat ini dalam tahap pengerjaan, dan sebagiannya sudah dibangun, sudah jadi dibangun, dan ada di bagian belakangnya juga saat ini dalam tahap pengerjaan.